Ini harus ada dorongan dari luar atau faktor dari luar. Yang ini tanpa ada dorongan dari luar, kita berpikir tidak. Dia tiba-tiba spontan. Yang tiba-tiba yang sama ya, berarti ada faktor luar ini kita mempengaruhi kita. Oleh memang jadi kita sendiri. Misalkan ya kamu mau kuliah gitu ya, kan gak penting apa yang dibilang orang, itu saya juga mau hebat atau nah, terus ada juga bilang bahwa saya mau jadi guru karena melihat teman jadi guru, ya saya mau kuliah. Bahwa tidak mungkin satu sisi ya, ada eksternal dan ada internal. Jadi ini kan sudah saya katakan ya, ini disebut dengan altruism. Dan ini rasio. Kalau ini kata rezeki nggak mungkin juga, ini nggak mungkin, tetapi perpaduan dua. Lalu untuk perpaduan keduanya ya, itu periode tidak meneruskan teori makannya. Kenapa kedua ini mempengaruhi manusia? Katanya begini, manusia itu ya, ada modal kapital. Modal kapital itu banyak, misalkan modal sosial, modal ekonomi, ya misalkan ya. Apakah orang pejabat sama orang yang non pejabat tidak nggak? Tidak. Jadi tindakan tersebut ditentukan oleh sosial. Orang kaya sama orang yang kurang berada beda nggak? Tidak, beda. Berarti kan modal ekonomi itu mempengaruhi tindakan manusia. Jadi untuk orang ini dilihat dulu statusnya apa yang dia punya, yang mana kita bisa baca kenapa dia bisa melakukan tindakan. Ya. Lalu setelah orang ini mengetahui diri dia sendiri, dia bertemu dengan arena kata arena. Nah, arena ini adalah perkumpulan orang-orang di sini. Orang-orang di sini. Misalkan ya, ini ada pejabat gubernur misalkan. Lalu dia bertemu dengan masyarakat biasa. Apakah dia merasa superior atau inferior? Misalkan pejabat gubernur ini masyarakat biasa. Lalu untuk pejabat gubernur ini merasa superior atau inferior? superior. Tapi kalau pejabat gubernur sama menteri dan presiden, kira-kira dia merasa inferior atau Inferior. Lalu ya kata beliau, yang menentukan orang itu bukan modal kapital, tetapi pertarungan orang di wilayah arena ini di mana mereka bertemu dengan orang-orang tersebut. Nah, ketika dia menjadi inferior ataupun superior, dia masuk dalam kategori habitus di mana dia memiliki pilihan yang mungkin bisa beradaptasi dengan keadaan. Nah, misalkan ya, pejabat gubernur itu ketemu dengan masyarakat biasa, jadi dia lebih superior, ya. Dan ketika dia masuk ke dalam ranah yang ini, ya, dia membutuhkan habitus baru. Habitus itu adalah perilaku manusia terhadap manusia lain ketika dia dengan identitas dia dengan identitas orang lain. Jadi dia bertemu dengan masyarakat biasa, dia merasa apa namanya superior. Bagaimana tindakan berikutnya dari pejabat gubernur kepada manusia? Kalau seandainya mereka bertemu dengan menteri dan presiden, kira-kira apa jadinya? Jadi hasil akhir dia melihat diri sendiri dengan melihat orang lain itu disebut dengan habitus. Nah, untuk pandangan ini itu muncul ketika ya, filsafat
sifat sejarah dan sejarah itu belum masuk ke dalam historisis. Historisis itu adalah di mana sejarah itu belum berkembang seperti yang sekarang-sekarang. Dan di zaman historisis ini